Rohmu yang hidup penuhiku. Haleluya, haleluya, shalom, selamat pagi, damai sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudaraku, bersyukur atas kebaikan Tuhan kita dapat bertemu kembali melalui tayangan audio renungan ini. Roh Kudus kiranya menuntun dan menolong setiap saudara saat mendengarkan renungan ini, sehingga iman dan roh kita semakin bertumbuh dan bertambah kuat di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya kembali membawa renungan firman Tuhan tentang betapa pentingnya kita mengalami baptisan Roh Kudus. Sebab baptisan ini akan menghasilkan sebuah kehidupan yang sangat berbeda ketika kita mengalaminya. Akan terjadi terobosan-terobosan yang sangat besar, yang sangat fundamental dalam karakter kita, dalam iman kita, dan juga dalam pelayanan kita. Kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas, pasal yang ketiga, ayat 21 dan ayat 22. Demikian saudaraku bunyi firman Tuhan. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kita lanjut membaca di dalam Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi Yesus dipenuhkan atau dibaptis dengan Roh Kudus bersamaan ketika dia dibaptis air, atau pas setelah dibaptis air yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil Lukas berbicara tentang Yesus sebagai anak manusia. Istilah anak manusia itu menekankan aspek kemanusiaan Yesus Kristus. Di dalamnya tampak banyak sifat kemanusiaan dari Yesus. Interaksi Tuhan dengan manusia, baik pria, wanita, tua, muda, maupun kanak-kanak. Yang menunjukkan sifat anak manusia itu, sifat Yesus itu, yang benar-benar dia mengenal, dia memperhatikan, dan berbelas kasihan kepada pribadi kita sebagai manusia. Dan satu hal yang penting saudaraku di dalam Injil ini, dan dalam kemanusiaannya, Yesus, ia sepenuhnya bergantung kepada pengurapan dan pimpinan Roh Kudus. Saudaraku, Yesus diperanakkan oleh Roh Kudus di Betlehem. Dan kemudian ia dibaptiskan oleh Roh Kudus di Sungai Yordan setelah ia berumur 30 tahun. Hal inilah yang menjadi perbedaan antara berdiamnya Yesus di Nazaret sepanjang tahun-tahun yang sunyi dengan pekerjaannya yang penuh dengan mukjizat dan kuasa di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi sebelum dan setelah pembaptisan itu ada perbedaan yang sangat luar biasa. Sejak pembaptisan oleh Roh Kudus itu, ada dua oknum yang bersatu di dalam pelayanan Yesus. Roh Kudus, oknum ilahi, telah mempersatukan dirinya dengan pribadi Yesus. Serta itulah yang menjadi sumber kuasanya, juga ilham dari pengajarannya. Roh Kuduslah sumber kuasa pelayanan Yesus dan ilham dari pengajarannya Yesus. Dan Yesus senantiasa mengatakan perkataan-perkataan dan juga melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan, semuanya itu didorong dan dipimpin
oleh Roh Kudus yang tinggal di dalamnya. Jadi setiap apa yang Tuhan lakukan, itu semuanya berdasarkan pimpinan dan dorongan Roh Kudus yang tinggal di dalamnya. Bagaimana halnya dengan kita? Sebagaimana halnya Yesus yang sepenuhnya hidup dan melayani berdasarkan pimpinan dan dorongan Roh Kudus, demikian juga halnya terhadap kita gereja Tuhan. Kita juga harus menerima baptisan Roh Kudus dalam kehidupan kita. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." Kehidupan orang percaya yang mengalami pengalaman baptisan Roh Kudus, mereka menjadi bait Allah yang hidup, di mana Roh Kudus akan tinggal dan bergerak di dalamnya. Roh Kudus itu bukan saja akan memberikan suatu sifat ataupun karakter-karakter yang baru melalui peristiwa kelahiran baru, melainkan Roh Kudus, pribadi Allah sendiri, suatu hadirat Allah yang hadir untuk berdiam di dalam kehidupan kita dan di dalam karakter-karakter yang baru itu. Roh Kudus akan menjadi penuntun dan kuasa yang tidak terbatas dan tidak tertandingi. Jadi ada kuasa, saudaraku, yang tidak terbatas, yang tidak tertandingi ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Hal ini sama seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yeskiel dalam kitab Yeskiel pasal yang 36, ayat 26 dan ayat 27. Begini firman Tuhan. "Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Ayat 27, "Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya." Jadi saudaraku, sejak itu atau sejak pengalaman kepenuhan Roh Kudus, pengalaman baptisan Roh Kudus, maka kita hidup oleh Roh dalam suatu tingkatan yang lebih tinggi dibanding ketika kita masih hidup dalam pertobatan. Pertobatan kita itu juga pekerjaan Roh Kudus. Dan ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam sikap dan karakter kita. Tetapi setelah pengalaman baptisan Roh Kudus, ada terobosan-terobosan yang lebih besar, yang lebih hebat akan terjadi dalam kehidupan kita. Hidup kita bukan saja hidup yang rohani, melainkan hidup kita adalah hidup yang ilahi. Kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi, saudaraku. Mulai sekarang dan selanjutnya, bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Dan melalui Roh Kudus itu, setiap saat kita menerima dari Allah kemenangan demi kemenangan, kekuatan, kemerdekaan, sukacita, dan damai sejahtera. Ini bukan saja hidup karena Roh itu, tetapi hidup di dalam Roh Kudus itu sendiri. Dari sekarang dan sampai selamanya, kita akan berjalan di dalam kemuliaan yang semakin bertambah dan pengharapan yang mulia, berlimpah dalam sukacita dan kemenangan. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 38 dan 39. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita.
Saudaraku, baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus bukan janji Allah yang hanya digenapi ketika masa gereja mula-mula atau zaman para rasul-rasul. Tidak, saudaraku. Itu adalah suatu janji yang terus-menerus terjadi sampai menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan janji itu untuk semua orang yang percaya dan merindukannya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita minta baptisan itu. Yang sudah dijanjikan Allah menjadi hak setiap orang percaya. Saudaraku ingat, yang sudah dijanjikan menjadi hak setiap orang percaya. Jangan pernah mundur sampai kita mendapatkannya. Sebab hal itu yang menjadikan kita manusia yang berbeda, yaitu manusia ilahi. Baptisan Roh Kudus adalah baptisan yang membedakan, yang menyebabkan terjadi perbedaan dalam kehidupan kita. Cari dan berserulah dengan segenap hati kepada Sang Pembaptis, yaitu Tuhan Yesus. Cari dan berserulah, saudaraku, sebab Ia sangat baik. Dan Tuhan rindu untuk membaptis dan mengurapi gerejanya. Ya, jadi hari-hari ini di mana kita akan masuk 10 hari doa. Saudaraku, saya percaya ini adalah momen memang yang Tuhan berikan untuk janjinya digenapi dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur buat setiap firman-Mu yang pasti terjadi dalam kehidupan kami, umat-umat-Mu. Tuhan, curahkanlah Roh-Mu atas kami, gereja-Mu. Sehingga kami umat-Mu menjadi berbeda dengan dunia ini. Kami hidup oleh Roh-Mu dan kami hidup di dalam Roh Kudus-Mu. Sehingga hidup kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.